السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، sama-sama. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى أولاد حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المعصومين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita ucapkan rasa duka kita. Kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sahibul aza, sebagai pemilik duka. Kita sampaikan juga azza kita, rasa duka kita teruntuk Sayyidah Khadijatul Kubra, dan juga kita sampaikan juga rasa duka kita kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kepada Bunda Fatimah Zahra alaihassalam, dan juga kita sampaikan kepada Al-Hasan, kita sampaikan kepada Sayyidah Zainab, kita sampaikan kepada seluruh a'immah ahlil bait alaihimus salatu wassalam, la siyama baqiyatullahil a'zam sahibul asri waz zaman al-imam al-mahdi ajjalallah farajahu syarif, sebagai pemilik azza. Dan juga kita sampaikan azza kita kepada seluruh para ulama,
para maraji', para mujtahidin, para aulia, para salihin, dan juga kepada mukminin, mukminat dan muslimin dan muslimat. Bahwa tragedi Karbala, peristiwa yang telah menimpa Al-Husain, sesungguhnya adalah menimpa kemanusiaan. Al-Husain alaihi salam bukan sebagai sosok manusia yang kita lihat sebagai individu, tetapi Al-Husain adalah sebagai alam semesta. Al-Husain adalah manifestasi daripada keindahan ilahi, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam semesta dengan indah dan dengan cintanya. Karena itu Al-Husain adalah sebagai manifestasi utama atas cinta dan ishqnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Husain alaihissalam sebagai perwujudan hakikat wujud ilahiyah yang seluruh kesempurnaannya tertampilkan pada pribadi agung Al-Husain alaihissalam. Karena itu sangat sulit sekali berbicara tentang Al-Husain. Bagaimana mensifati Al-Husain? Kita juga tidak akan pernah mampu mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mampu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemampuan pikiran kita dan dengan segala daya khayal kita, kita tidak akan pernah mampu untuk melukiskan sifat-sifat ilahiyah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan subhanallah amma yasifun. Allah Maha Suci dari segala apa yang manusia sifatkan tentang dirinya. Segala atribut-atribut apa tentang dirinya. Segala daya khayal manusia tentang kesempurnaan yang dinisbatkan kepada Tuhan, itu pun tidak mungkin akan bisa menjelaskan tentang hakikatnya. Seluruh daya khayal manusia yang daya khayal itu tidak memiliki batasan, tetap tidak memiliki kemampuan untuk mengukir dan untuk menjelaskan tentang Tuhan dan sifat Tuhan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanallah amma yasifun. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam tatkala bertanya kepada seorang sahabatnya, tatkala salat dia katakan, dia mengucapkan kata Allahu Akbar. Apa yang kau pikirkan tentang Allah itu? Tatkala kau katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, apa yang terbersit di dalam pikiran Anda tentang Allah Maha Besar itu? Dia katakan Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Apa kata Imam? Ketahuilah, apa yang kau tangkap dan apa yang kau katakan Allah lebih besar dari segala sesuatu, itu sebenarnya adalah makhluk, masnu', ciptaan daripada pikiranmu. Allah jauh lebih besar dari segala batasan pikiranmu tentang Tuhanmu. Jangan pernah kita terkala mensifati Allah Subhanahu Akbar seolah kita sudah mensifati Allah Maha Besar. Maha Besar dari apa? Karena semua yang kita bayangkan, semua yang kita pikirkan tentang Tuhan, semuanya itu adalah ciptaan daripada pikiran kita. Sehingga boleh jadi kita menganggap kita telah menyembah Allah, padahal menyembah ciptaan kita, pikiran kita tentang Allah.
Karena kita menyembah pikiran kita, kita sering salah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sayang. Begitu ada kesulitan-kesulitan yang tidak kunjung tiba diselesaikan, mulai pesimis. Kenapa ya Allah? Padahal saya sudah berupaya sedemikian rupa, tapi tidak kunjung tiba. Mengapa? Karena kita sedang menyembah pikiran kita, bukan Tuhan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manifestasinya agar bisa dikenali. Maka yang mengenali Tuhan tentu orang-orang yang telah mendapatkan legitimasi Tuhan tentang Tuhan. Kata Allah, Subhanallah amma yasifun illa ibadaka. Illa ibadaka humul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu atau illa ibadullahil mukhlasin. Fima ma'na fil ayah. Bahwa tidak satu pun dapat mensifati Tuhan kecuali hamba-hambamu, hamba-hamba Allah yang telah Allah ikhlaskan, yang telah Allah bersihkan. Berarti apa? Bahwa manusia-manusia pilihan yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Begitu juga tentang Al-Imam Husain alaihissalam. Siapa yang akan mampu menjelaskan tentang Al-Husain? Al-Imam Husain alaihissalam, subhanallah amma yasifun. Setiap kali kita mengungkapkan kebaikan-kebaikan, keindahan-keindahan tentang Al-Husain, semua itu adalah dalam batasan makhlukun masnu'un min afkarina. Ciptaan pikiran kita yang tidak mungkin akan mampu menjelaskan tentang hakikat Al-Husain alaihissalam. Begitu agung dan begitu besar Al-Husain untuk bisa dijelaskan. Karena itu Al-Husain menyebut namanya adalah zikir. Karena nama Al-Husain bukan sekedar nama yang disandangkan oleh manusia-manusia umumnya terhadap putra-putranya. Orang-orang yang memiliki kegelisahan, kemudian bibirnya selalu basah dengan Al-Husain, ya Husain, ya Husain. Maka ungkapan kata seperti ini yang menjadi zikir lidahnya akan mempengaruhi jiwanya. Mengapa? Karena Al-Husain bukan sekedar nama. Karena nama Al-Husain diambil dari muara kebaikan, muara keindahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu begitu Al-Husain alaihissalam lahir, maka sang ayah dan sang ibu pun tatkala menyerahkan pemberian nama kepada salah satunya, semua mereka angkat tangan. Kita serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di tangan Rasulullah, ya Rasulullah sammihi hadzal walad. Namailah bayi yang baru lahir ini. Kata Rasulullah, ini bukan urusan saya. Penamaan Al-Husain bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanti komunikasi dengan sang pemilik kebaikan dan muara segala kebaikan, Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril datang kepada Rasulullah, sammihi Husainan. Namailah dia Al-Husain. Karena itu kita menyebut Al-Husain berbeda dengan kita menyebut Sampet ataupun Joko.
Mengapa? Karena nama ini adalah nama asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita menyebutnya adalah bagian daripada zikrullah. Dan kita melupakannya bagian daripada ghafil ilallah. Termasuk orang-orang yang lalai. Karena itu, akankah kita katakan, apalah sebuah nama? Apalah sebuah nama untuk siapa? Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar nama, tetapi dia adalah manifestasi kesempurnaan ilahiyah. Sehingga seluruhnya adalah berporos padanya. Dari mulai Adam alaihi salam sampai Rasulullah, sesungguhnya mereka adalah ingin menjelaskan manifestasi hakikat nama sempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi mengatakan pertama kali makhluk diciptakan oleh Allah adalah nuri, cahayaku. Nurul Mustafa, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Seluruh para anbiya dalam rangka untuk memanifestasikan hakikat Muhammadiyah pada generasi dan pada masa di mana mereka hidup. Sehingga dari zaman Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah itu adalah merupakan satu hakikat yang satu. Makanya Imam Ja'far Shadiq alaihissalam pada saat melihat ada sahabatnya yang setiap hari terlihat tiba-tiba menghilang kemana. Satu hari tidak kelihatan, 2 hari, 3 hari, sampai raib. Boleh jadi 1 bulan. Dicari kemana itu. Dan ini adalah akhlak Rasul. Tatkala bersama sahabatnya kemudian ada sahabat yang lain tidak ada, ditanyakan kemana si fulan. Andaikan sakit Rasulullah kunjungi. Jangankan sahabatnya, orang yang non muslim saja yang selalu hadir menyaksikan Nabi tatkala Nabi jalan menuju masjid, begitu mendengar bahwa si fulan ya Rasulullah, anak muda yang senantiasa menanti kehadiranmu dan ingin menatap wajahmu, kini sakit ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah bergegas bersama para sahabatnya mendatangi anak muda yang sakit tadi itu. Itu non muslim. Bagaimana dengan sahabat-sahabatnya? Maka Rasulullah pun setiap kali selesai sholat menanyakan, aina fulan, aina fulan. Dan akhlak itu tertanamkan kepada cucunya Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam dan seluruh imam ma'sumin. Jadi si fulan ini lama raib. Kemudian tiba-tiba datang Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, ya fulan, kemana saja kamu pergi? Sudah lama tak jumpa, sudah lama tidak pernah melihat ini. Apa gerangan yang terjadi pada Anda? Kemudian orang itu mengatakan, wahai imam, mohon maaf, kesibukanlah yang menyebabkan kami tidak sempat untuk berjumpa denganmu. Dan kami rindu ingin datang bersamamu. Apa yang menyebabkanmu sibuk seperti itu? Wahai imam, barusan saja kami mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seorang anak kecil. Kemudian kata imam, bah, sungguh beruntung kau. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya, wahai imam. Kau beri nama siapa? Orang itu mengatakan, ku beri nama Muhammad. Apa yang terjadi? Begitu Imam Ja'far Shadiq mendengar ku beri nama Muhammad, serentak Imam Ja'far menundukkan mukanya seolah-olah gemetar.
Dan imam mengatakan, ya fulan, jangan pernah menghardik dia, jangan pernah memarahi dia, karena dalam dirinya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita katakan, apalah arti sebuah nama? Karena itu Al-Husain alaihissalam bukan sekedar nama, manifestasi keindahan, manifestasi kebaikan. Siapapun yang menginginkan keindahan dan kebaikan, maka ambillah dari Al-Husain alaihissalam. Karena itu untuk menggambarkan siapa Al-Husain sangat sulit bagi manusia-manusia yang berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan. Sekiranya Rasulullah tidak memperkenalkan siapa Al-Husain, maka kita pun tidak akan pernah mengenal siapa Al-Husain. Al-Husain Safinatun Najah. Al-Husain misbahul huda wa safinatun najah. Ahabballah man ahabba Husaina. Kata-kata Nabi ini begitu indah, tetapi Rasulullah bukan sekedar untuk memperumpamakan semata bahasa majazi, tetapi ingin menjelaskan tentang siapa Al-Husain. Tatkala Rasul mengatakan ana Husain minni wa ana min Husain, itu juga bukan bahasa sarkasme ataupun bahasa apologik, tapi ingin menjelaskan bahwa hakikat Al-Husain adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari sisi fisik maupun dari sisi yang lainnya adalah kesempurnaan mutlak. Maka Al-Husain adalah kesempurnaan mutlak. Memang tidak salah tatkala orang memaknakan bahwa Al-Husain minni, bahwa Al-Husain adalah keturunan Nabi, tidak salah juga. Memang Al-Husain adalah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Rasulullah ingin menjelaskan bahwa secara biologis Al-Husain adalah cucu kami, cucu aku, putraku? Saya pikir tidak cukup untuk itu. Rasulullah tatkala menjelaskan Al-Husain adalah cucu Nabi itu, di kalangan masyarakat waktu itu menyaksikan, tidak heran barangkali. Tetapi ada satu nilai yang ingin Rasulullah sampaikan, bahwa pribadi Al-Husain adalah dirinya. Struktur fisik Al-Husain adalah struktur fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan fisik Al-Husain adalah keindahan fisik Rasulullah. Kualitas fisik Al-Husain adalah kualitas fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Husain adalah memiliki foto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana min Husain menjelaskan sesuatu yang lain lagi. Ingin menjelaskan bahwa hakikat pribadi agung Rasulullah dengan segala apa yang ada pada dirinya tidak akan pernah terlepaskan dari Al-Husain. Maka wa ana min Husain menjelaskan tentang keabadian Nurul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kelanggengan cahaya ilahi
yang terpancarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terpancarkan pada pribadi agung Al-Husain alaihi salam. Husain minni wa ana min Husain. Ingin menjelaskan bahwa jalan kebahagiaan, jalan keindahan adalah Al-Husain. Karena keindahan pasti akan menjadi rujukan dan menjadi idaman bagi seluruh manusia. Dan tentunya pasti manusia secara fitrah yang waras, yang sehat akan mencintai keindahan dan keagungan serta kebahagiaan. Maka hendak dicapai kemana kebahagiaan selain daripada Al-Husain? Keindahan yang mana yang mau dicapai selain daripada Al-Husain? Karena itu Nabi mengatakan Allah mencintai orang-orang yang mencintai Al-Husain. Mengapa? Karena Al-Husain adalah manifestasi cinta ilahi. Cinta ilahi adalah fitrah manusia. Maka kecintaan kepada Al-Husain adalah fitrah manusia. Bila ada manusia yang tidak mencintai Al-Husain, itu berarti telah keluar dari jalur fitrahnya. Karena itu mengenali Al-Husain dan peristiwa yang menimpa Al-Husain bukan sekedar lintasan sejarah, tapi adalah membaca sejarah hidup kita. Sejarah selalu bicaranya masa lalu tentang kita, tapi sejarah hidup kita ke depan seperti apa? Bersama Al-Husain atau tidak bersama Al-Husain? Tatkala Nabi mengatakan Al-Husain misbahul huda. Misbah itu lampu, tapi bukan ya kayak semacam lampu-lampu dari pancaran yang khusus sifatnya. Betapapun bercahaya. Tetapi bahwa Imam Husain alaihissalam juga para imam ahlul bait alaihissalam adalah nurullah, cahaya Allah. Tapi cahaya pada Al-Husain adalah khusus. Misbahul huda, pelita petunjuk. Pelita itu ciri khasnya diantaranya adalah dia bisa redup, dia bisa nyala, dan juga bisa juga terhalang, bisa juga mati. Tapi cahaya yang sesungguhnya matahari tidak akan pernah tertutupi. Nah, tatkala Nabi menggambarkan bahwa Al-Husain misbahul huda, artinya apa? Bahwa seluruh hidayah itu dimiliki oleh manusia untuk bisa mencintai Al-Husain. Tetapi bagaimana kita mengaktualkan cinta kita kepada Al-Husain bergantung kepada diri kita. Akankah cahaya ini kita redupkan, atau justru kita akan semakin memompanya dan semakin memberikan penerangan? Semua imam adalah sebagai huda, sebagai petunjuk. Tapi mengapa Nabi mengatakan Al-Husain misbahul huda? Untuk menjelaskan bahwa hakikat hidayah yang disampaikan oleh Al-Husain sangat berbeda dengan para maksum-maksum lainnya. Seluruh ahli bait, seluruh a'immah ahli bait alaihissalatu wassalam adalah safinatun najah, bahtera keselamatan. Tetapi mengapa Nabi mengatakan wasafinatu Husain
asra. Perahu Husain lebih cepat. Karena mengapa? Karena seluruh realitas hakikat Islam yang dibawa oleh para anbiya termanifestasikan secara sempurna dalam wujud Al-Husain alaihi salam. Maka disebutkan kalau sekiranya tidak ada perjuangan Al-Husain wa 'alal Islam as-salam. Kalau tidak ada perjuangan Al-Husain, darah Al-Husain, nyawa Al-Husain, wa 'alal Islam as-salam. Islam tinggal kenangan. Islam tidak tinggal kenangan artinya tetap ada agama Islam. Tidak ada. Tidak ada Islam yang kita kenal artinya ada penciptaan. Tidak ada penciptaan. Mengapa Allah tidak mungkin akan menciptakan alam semesta sementara tonggaknya tidak diciptakan? Hujjahnya tidak diwujudkan. Manusia sempurna adalah pilar dan tonggak alam semesta. Maka keberadaannya sangat berpengaruh terhadap keberadaan alam semesta. Dan sangat bergantung alam semesta kepada keberadaannya. Artinya ingin mengatakan bahwa laulal Husain, Allah tidak juga akan menciptakan alam semesta. Sebagaimana yang Allah katakan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kalau sekiranya bukan karenamu ya Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta. Maka pada saat yang sama, laulal Husain lamma khalaqtul aflak, kalau sekiranya tidak ada Al-Husain, maka tidak akan pernah tercipta alam semesta ini. Mengapa? Diri Al-Husain adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Karena itu tatkala Al-Imam alaihi salam disebutkan sebagai Misbahul Huda, pelita petunjuk. Petunjuk dalam hal apa? Maka Al-Husain petunjuk dalam seluruh dimensi-dimensi yang dapat mengaktualkan kesempurnaan manusia. Dari dimensi ideologinya, dari dimensi akhlaknya, dari dimensi sosialnya, dari dimensi politiknya, adalah Misbahul Huda. Tatkala kita ingin melihat cermin sosok sempurna dalam beribadah, siapa sosok itu? Maka itulah Al-Husain. Bagaimana seorang yang telah mengabdikan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dari situ dia tidak melihat lagi selain Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Segala kepentingan-kepentingan apapun yang menyangkut egonya dia lupakan. Justru yang terlihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Kalau seorang sahabat Nabi yang begitu cintanya kepada Nabi luar biasa, seorang sahabat yang seluruh penderitaan-penderitaannya bisa sirna dengan menyaksikan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka ya Rasulullah saghirah. Wahai Rasulullah, setelah aku menatap wajahmu ini, segala musibah dan penderitaanku kini menjadi sirna. Hanya menatap wajah Rasulullah, lupa semua penderitaan yang dialaminya. Bagaimana dengan Al-Husain dengan melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka dia tidak lagi melihat siapa dirinya.
Tidak dilihat mana anak, tidak dilihat mana istri. Tidak. Semuanya adalah fana dalam wilayah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah kecil, bahkan tidak ada. Al-Husain misbahul hidayah. Hidayah bagi apa? Perilaku kita. Bagaimana kita berkiprah? Bagaimana kita beribadah? Bagaimana kita tatkala bersosial? Ini misbahul hidayah. Dan terus terang saja, saya tatkala mendengarkan satu ceramah dari salah satu ayatullah menjelaskan tentang bagaimana Al-Imam Husain alaihissalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tatkala kita menyanyiakan sholat telah mengkhianati perjuangan Al-Husain. Ini karena kita bisa menyaksikan bagaimana Al-Husain di tengah-tengah pertempuran berkecamuk, dia minta beristirahat hanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali alaihissalam dalam perang Siffin sedang berkecamuk, tiba-tiba memerintahkan kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, coba lihat. Sudah muncul belum fajarnya, zawal. Wahai Amirul Mukminin, kita lagi perang, ente bertanya tentang itu. Ya, kita akan melakukan sholat. Masih sempat berpikir tentang sholat dalam keadaan perang seperti ini. Untuk apa kita berperang kalau bukan karena sholat? Untuk apa kita berperang kalau bukan karena sholat? Maka begitu juga Al-Husain alaihissalam. Makanya betul sekali apa yang dikatakan oleh khatib tadi. Kita sering mengkhianati perjuangan Al-Husain. Maka hadirnya kita di majelis-majelis seperti ini amatlah penting untuk apa? Mengecas kembali, membangkitkan kembali emosional kita kepada Al-Husain. Karena terkadang cinta kita kepada Al-Husain itu hanya masih bersifat emosional, yang bersifat perasaan. Imam Husain juga manusia, saya juga manusia. Manusia kalau disakiti sakit. Punya anak disakiti sedih dan sakit. Punya orang tua dianiaya sakit. Itu batasan kita, seolah-olah merasakan duka. Tapi ada tingkatan cinta kepada Al-Husain, tidak hanya sekedar itu. Dia lebur bersama Al-Husain. Sehingga apa? Tatkala berhadapan dengan segala penderitaan dan segala musibah yang tertampakkan dalam pikirannya, matanya, hatinya, telinganya adalah Al-Husain dirinya. Ini. Sehingga putranya Al-Husain Ali Akbar alaihi salam dengan pengorbanan yang seperti itu masih mengatakan, pantaskah aku ini? Sudah ridhokah engkau wahai ayahku Al-Husain terhadap perjuanganku? Masih meragukan, mengkhawatirkan bahwa perjuangannya bukan untuk Al-Husain secara murni. Atau apa yang dia perjuangkan takut belum sampai kepada apa yang diinginkan oleh Al-Husain. Sungguh sangat jauh berbeda dengan cara berpikir kita. Kita
melaksanakan sholat khusyuk dan tidaknya nomor sekian, tapi kalau sudah sholat sudah mengatakan alhamdulillah seperti bebas tugas. Pernahkah kita menyesali sholatnya kita? Dalam pengertian, ya Allah, kenapa saya sholat seperti ini? Kenapa tidak bisa khusyuk? Justru malah kita seolah-olah telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Dengan bangga, enak kalau sudah sholat itu. Seperti sholatnya paling sempurna. Sementara para maksumin di saat selesai sholat menangis. Kita selesai sholat tertawa. Sungguh kecil kita di hadapan maksum sebenarnya. Dan betapa maksumin alaihissalatu wassalam merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki keberadaan apapun. Ikhwan dan akhwat sekalian, karena itu majelis seperti ini jangan dilihat dari sisi orangnya banyak atau sedikit. Imam tidak melihat kuantitas. Kalau kita baca sholawat saja, dinding-dinding ini mampu merekam dan akan menjadi saksi bagaimana dengan hadirnya kita. Karena itu upayakan untuk menghadirkan diri kita dalam majelis-majelis. Bahkan juga tidak boleh dalam majelis itu kita kemudian bertanya, yang ceramah siapa? Ini kalau sudah bertanya yang ceramah siapa, maka dia hanya mendapatkan ego, kesombongan intelektual. Si fulan si enak, si ini si tidak enak. Kayak orang makan tahu tempe dipikirkan enak dan tidak enak. Bagaimana Imam Husain mau hadir? Karena itu apa? Ulama-ulama besar di Iran, begitu ada acara Asyura ataupun yang menyebutkan tentang Al-Husain, dia datang untuk mendengarkan. Mengapa? Karena dia yakin sepenuhnya bahwa di mana ada Al-Husain disebutkan, di situ para maksumin hadir. Di situ Al-Husain dan seluruh a'immah maksumin alaihissalatu wassalam hadir. Tatkala kita azza berduka terhadap putranya, mungkinkah Zahra tidak hadir? Mungkinkah Amirul Mukminin tidak hadir? Sementara putranya sedang kita rindukan dan kita ucapkan dukanya. Karena itu ada beberapa ulama di dalam alam malakutnya, penyingkapan alam malakutnya, itu tatkala mau masuk ke dalam majlis, itu dia tidak berani masuk. Mengapa? Karena menyaksikan di situ ada Fatimah Zahra alaihissalam. Makanya apa? Hadir di dalam majlis seperti ini akan membawa dimensi ruhaniyah kita kepada kebersihan. Setidaknya kemudian yang pernah kita punya kekerasan hati kemudian menjadi lembut. Sehingga apa? Emosional kita dibangkitkan kembali. Karena itu khusus pada hari-hari seperti ini jangan pernah merasa pesimis
dengan orang yang datang sedikit ataupun satu orang bahkan. Banyak bukan menjadi satu ukuran di hadapan maksum alaihi salatu wassalam. Karena itu apa? Maksum akan hadir pada setiap hati, bukan pada jumlah. Maka diupayakan sekecil apapun hadirkan nama Al-Husain sebagai bentuk asa. Bahkan saya pernah bawakan cerita juga. Ada seorang arif sangat berhati-hati sekali kalau makan. Sehingga apa? Diundang makan kemana saja jarang mau. Suatu hari si arif ini diundang makan oleh muridnya. Diundang makan oleh muridnya, dia terima datang. Dihidangkan makanan, terkejut muridnya. Ternyata arif ini minta nambah. Minta nambah. Diberikan. Sudah selesai makan, kemudian sang murid bertanya, "Wahai guru, aku heran. Biasanya sangat sulit sekali Anda makan di rumah orang. Kok sekarang mau makan di rumah saya dan nambah lagi? Apa gerangan yang terjadi?" Kata sang guru, "Tanyakan kepada istrimu. Tanyakan kepada istrimu." Akhirnya sang suami ini bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, tatkala kau masak, gerangan apa yang terjadi?" "Aku membaca rozeh, aku membaca duka Al-Husain." Jadi karena keberkahan Al-Husain itulah yang dia cari tadi. Ini. Makanya apa? Kita hanya melihat dengan mata kasat kita. Tapi bagi orang-orang tertentu mampu menembus alam malakut. Sehingga apa? Bukan dilihat makanannya tetapi hadirnya Al-Husain itu. Ini sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan majelis kita juga ini adalah majelis yang dihadiri oleh Al-Husain alaihissalam, yang dihadiri oleh Fatimah Az-Zahra, dihadiri oleh Amirul Mukminin, dihadiri oleh Rasulullah SAW, dihadiri seluruh para ma'sumin minal awwalin ilal akhirin insyaallah.